Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Chandra Nurani, NPM 0371171186 dari kelas 6G akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Masyarakat Demokrasi yang diampu oleh Bapak Santa MPD. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini artinya suatu sistem yang dimiliki oleh negara untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari sistem pemerintahan ini yang pertama untuk memajukan kesejahteraan dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem demokrasi liberal ini berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini ditandai dengan bebasnya mendirikan partai politik, sehingga peranan partai politik pada saat itu sangat kuat dan mengalahkan peranan atau kekuasaan presiden atau kekuasaan lembaga eksekutif pada saat itu di hadapan partai politik itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1966. Ditandai dengan lemahnya kekuatan atau peranan partai politik dan dominannya kekuasaan presiden pada saat itu. Namun, kekuasaan Presiden Soekarno pada saat itu ditopang oleh suatu gabungan kelompok politik yang bernama Nasakom. Nasakom ini gabungan kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agama, dan komunis. Namun, sangat bersitegang dengan ideologi pada saat itu. Puncak ketegangannya ketika peristiwa kelam 30 September 1965. Dilanjut ke Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru ini dimulai ketika munculnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau pada saat itu akibat peristiwa kelam 30 September 1965 itu. Selanjutnya pasca Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga sekarang. Sebelum kita membahas lebih jauh, pada tahun 1998 itu terjadi masa reformasi yang berhasil melengsarkan Presiden Soeharto pada saat itu. Pada masa pasca Orde Baru ini, muncul kembali partai politik yang sebelumnya disederhanakan. Partai politik ini kembali menjadi 48 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu yang akan diselenggarakan setelahnya. Sistem pemerintahan pasca Orde Baru ini yaitu demokrasi Pancasila dengan presiden pertama saat itu yaitu B.J. Habibie yang mengisi transisi sebelum dilaksanakannya pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada saat itu. Hingga saat ini pemerintahan Indonesia itu menerapkan sistem demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.